Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan laporan tugas akhir dari saya, yaitu perancangan sistem monitoring ketinggian air sebagai peringatan dini banjir dengan metode IoT. Sebelum lanjut ke prestasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcelian Dwi Kumar Bogarandi dengan NIM 183140141411179 dengan jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Selanjutnya itu ada latar belakang dari tugas akhir. Yang pertama, dikarenakan dengan banjir. Kenapa? Karena tiap tahun banjir Indonesia menunjukkan kenaikan dalam sisi intensitas, frekuensi maupun persebaran ke ruangan. Sumber tersebut saya ambil dari BMPB pada tahun 2018. Dan yang kedua, karena informasi. Penyebaran informasi yang kurang cepat, bahkan ketidaktahuan masyarakat akan bahaya banjir yang akan datang menjadi salah satu latar belakang saya mengambil judul tugas akhir tersebut. Dan yang ketiga, ada sistem monitoring. Tidak adanya sistem yang membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem monitoring ketinggian air. Dan yang kedua, bagaimana membangun sistem monitoring ketinggian air. Dan yang ketiga, bagaimana menguji sistem monitoring ketinggian air. Berikutnya yaitu ada batasan masalah. Yang pertama, untuk perangkat yang saya gunakan untuk merancang sistem ini hanya menggunakan Node MCU ESP8266 dengan sensor ultrasonik, buzzer, dan lampu LED. Dan yang kedua, untuk tampilan dashboard web sendiri digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan dari alat. Dan yang ketiga, untuk website atau sistem ini tidak dihostingkan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu merancang sistem monitoring ketinggian air. Yang kedua, membangun sistem monitoring ketinggian air. Dan yang ketiga, menguji sistem monitoring ketinggian air. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu untuk pengguna. Dengan adanya sistem seperti itu, mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai status dan jarak ketinggian air sebagai peringatan dini banjir. Dan yang kedua, untuk admin, yaitu mempermudah dalam mengakses dan mengelola data yang didapatkan. Dan yang ketiga, untuk penulis, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama penempuan pendidikan pada perkuliahan dan memanfaatkan konektivitas internet dalam menggunakan konsep IoT. Selanjutnya yaitu untuk metode dari tugas akhir saya, yaitu saya mengambil metode waterfall. Metode waterfall sendiri suatu proses mengembangkan perangkat lunak secara berurutan, di mana kemajuan dipandang seperti air terjun yang terus mengalir ke bawah. Selanjutnya ada analisis, yaitu tahapan suatu proses dan identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses yang paling penting dari proses-proses lain. Pada tahap ini, alat yang dibuat memiliki fungsi untuk memantau dan memberikan peringatan terhadap kondisi air berbasis IoT. Dan untuk sensor ultrasonik digunakan sebagai perangkat untuk mendeteksi air itu. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan dengan cara pengamatan dan mengumpulkan literatur serta jurnal yang berkaitan dengan judul tugas akhir milik saya. Dan yang selanjutnya ada perancangan alat. Untuk perancangan alat sendiri terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Untuk perangkat keras sendiri ada Node MCU ESP8266, selanjutnya ada sensor ultrasonik, lampu LED, dan juga buzzer. Dan untuk perangkat lunak sendiri berupa program yang menjalankan fungsional sistem sehingga data dapat terbaca. Selanjutnya ada pembuatan alat. Pada tahap ini dilakukan dari hasil perancangan aplikasi dan alat yang akan dikembangkan pada sistem aplikasi. Perancangan aplikasi pada alat ini dimulai dengan penulisan coding dengan menggunakan aplikasi Xamarin dan Arduino IDE. Selanjutnya yang terakhir ada pengujian. Sistem ini dilakukan secara menyeluruh, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Pada pengujian ini hanya berfokus pada hasil output sistem, sehingga ketika sensor mendeteksi air, sistem akan mengirim data tersebut ke dalam database, kemudian ditampilkan ke dalam sebuah website. Untuk deskripsi dari proyek sendiri, sistem ini dibuat supaya pengguna selalu mendapatkan informasi dengan cepat mengenai status ketinggian air dan memberikan sebuah peringatan dini mengenai bencana banjir yang akan datang. Informasi tersebut akan ditampilkan ke dalam sebuah website yang memiliki dua akses, yaitu akses untuk admin dan yang kedua ada akses untuk user. Untuk flowchart alat sendiri ada mulai dan inisialisasi microcontroller, dilanjut dengan
baca data sensor HCSR04, dan kemudian sensor membagi atau memilah menjadi 3 golongan, yaitu antara aman, siaga, atau awas. Selanjutnya data tersebut disimpan ke dalam database dan kemudian akan ditampilkan ke dalam sebuah website. Untuk alat monitoring ketinggian air, beberapa alat yang dibutuhkan untuk membuat sistem tersebut yaitu yang pertama NOT MCU, kabel jumper, lampu LED, sensor ultrasonic, buzzer, micro USB, PCB, dan juga yang terakhir ada box elektronik. Dan untuk flowchart website sendiri, untuk tampilan pada awal ada tampilan dashboard information history kontak untuk user dan ditambah dengan fitur login untuk admin. Dan jika admin ingin login, maka segera untuk klik fitur login, dan kemudian jika berhasil maka admin akan terdapat 5 menu di dalamnya pada admin, yaitu yang pertama ada data account, kontak, information history, dan dashboard. Untuk selanjutnya berikut ada dokumentasi dashboard user, tampilan awal untuk membuka website. Selanjutnya ada 3 menu user, history, information, dan kontak. Dan untuk user sendiri ada fitur print data pada menu history nantinya. Dilanjut dengan menu login untuk admin. Fitur login digunakan untuk admin yang sudah terdaftar akunnya. Dan kemudian setelah berhasil untuk login, maka tampilan awal pada admin yaitu dashboard admin sebagai berikut gambarnya. Dilanjutkan dengan beberapa menu untuk admin. Di menu data account dan data menu kontak terdapat fitur add, edit, dan delete data. Sedangkan di menu history hanya terdapat fitur print dan delete data. Dan untuk menu information hanya menampilkan informasi mengenai bencana alam. Kesimpulan dari tugas akhir kali ini, yang pertama yaitu sistem ini dirancang dengan menggunakan metode waterfall. Dan kedua, sistem monitoring ketinggian air menggunakan HCSR04 ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai tempat penyimpanan database. Dan ketiga, berdasarkan hasil pengujian, sensor ultrasonik dapat membaca ketinggian air pada setiap level. Level pada pembacaan ketinggian air ini yaitu ada level aman, siaga, dan juga awas. Dilanjut dengan saran yang pertama, menyediakan sumber listrik lain atau power bank. Ini dilakukan jika ada sumber listrik yang mengalami kendala. Jadi untuk masalah kelistrikan nanti ada cadangannya seperti itu. Dan yang kedua, untuk memaksimalkan fungsi web dengan menghosting supaya bisa diakses semua orang. Tiga, memerlukan perlindungan yang ekstra terhadap alat karena ditempatkan dalam kondisi outdoor atau kondisi lapangan. Jadi seperti itu, untuk alatnya akan ditempatkan pada lapangan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan alat dari tugas akhir saya, yaitu monitoring ketinggian air sebagai peringatan dini banjir dengan metode IoT. Di sini saya sedikit menjelaskan bagaimana kinerjanya untuk alat TA saya. Yang pertama, untuk sensor ultrasonik nanti akan memantulkan gelombang ultrasonik di permukaan air, kemudian dipantulkan lagi, dan untuk data tersebut diambil dan ditampilkan di sebuah website. Dan untuk data-data tersebut ada beberapa kategori. Yang pertama ada kategori aman, yang kedua ada siaga, dan yang ketiga ada awas. Dan yang untuk aman sendiri nanti akan memunculkan indikator LED warna hijau, dan untuk siaga warna kuning, dan untuk awas ada warna merah, dan buzzer akan berbunyi untuk kategori awas. Untuk percobaan yang pertama, ini wadah tidak diisi air dan untuk kategori aman sudah terpenuhi, yaitu lebih dari 14 cm sesuai dengan program. Untuk percobaan yang pertama, di serial monitor muncul dengan jarak 15 cm. Begitu juga di halaman website muncul dengan jarak air ke sensor ultrasonik yaitu 15 cm. Untuk percobaan yang kedua, saya mencoba mengisi air di dalam sebuah wadah dengan ketinggian atau dengan jarak permukaan air dengan sensor ultrasonik sebesar 9 cm. Kemudian setelah dengan adanya jarak tersebut, untuk LED atau indikator berwarna kuning. Dan berikutnya untuk tampilan sebuah
website atau serial monitor. Untuk percobaan yang kedua, tampilan di serial monitor menunjukkan jarak air dengan sensor ultrasonik yaitu sebesar 9 cm. Kemudian di tampilan website juga muncul dengan jarak air sebesar 9 cm dan status menjadi siaga. Untuk percobaan yang ketiga, saya coba mengisi air lebih banyak lagi dan untuk jaraknya 3 cm dari sensor. Jadi untuk hal ini indikator menunjukkan warna merah dan buzzer berbunyi sebagai tanda untuk memperingati masyarakat akan adanya bahaya banjir yang akan datang. Percobaan yang ketiga, di tampilan serial monitor menunjukkan jarak sensor ultrasonik dan permukaan air sebesar 3 cm. Kemudian untuk tampilan pada website juga menunjukkan jarak 3 cm dan status menjadi awas. Sekian, terima kasih atas percobaan alat tugas akhir saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.